Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel aku. Welcome and welcome back. Kenalin nama aku Isti. Oke, jadi kali ini kita akan melakukan energi check. Oke, reading energi check. Let's see. Berkaitan dengan situasi kalian saat ini. Oke, kita akan lihat situasi kalian saat ini seperti apa. Oke. See. Oke. Di sini ada Two of Pentacles, ada Eight of Pentacles reverse, and the Fool. Oke. Situasi kalian saat ini, ya. Beberapa dari kalian itu sedang mempertimbangkan sesuatu gitu. Hal ini tuh sering banget kalian pikirkan. Hal ini bisa berkaitan dengan apapun ya. Hal ini sering banget kalian pikirkan, sering banget kalian pertimbangkan. Bahkan di saat-saat kalian itu sedang sibuk, kalian selalu memikirkan ini gitu. Entah ini tentang seseorang, entah ini tentang banyak hal lain, itu bergantung dengan apa keadaan kalian saat ini. Dan kalian itu seperti ingin memulai sesuatu hal yang tidak pernah direncanakan sebelumnya gitu, tapi kalian masih ragu-ragu dalam ingin jumping, ingin mengambil leap of faith tentang hal tersebut gitu. Kalian belum memiliki keberanian, tapi di sini aku tidak merasakan energinya adanya rasa takut ataupun keraguan. Tapi di sini kalian mungkin belum memiliki rasa penasaran sebesar itu gitu, sehingga kalian tidak mencobanya. Dan ada juga energi di sini, kalian sebenarnya penasaran, cuman kalian itu lebih tepatnya berhati-hati. Kemungkinan kayak, aku tidak ingin berharap terlalu banyak gitu terhadap situasi ini ataupun seseorang gitu. Aku tidak ingin berharap terlalu banyak. Aku tidak ingin, apabila aku melakukannya, aku kemudian jatuh gitu. Jadi ada rasa ketidakpercayaan diri di sini, di situasi ini, sehingga hal ini tuh cuman ada di kepala kalian gitu, cuman ada di kepala kalian, cuman kalian pikirkan aja tanpa adanya eksekusi yang pasti. Kemungkinan di sini ada beberapa orang yang telah merencanakan tapi akhirnya nggak jadi. Kemudian, misalnya gini, ngetik ke seseorang gitu. Misalnya kalau tentang seseorang, kemudian dihapus lagi. Dan di sini ada energi juga di mana kalian itu sebenarnya mengetahui tentang akhir ataupun endingnya nanti seperti apa. Jadi ada asumsi-asumsi di mana kayak kalau misalnya aku ngelakuin ini bakal gini, aku ngelakuin ini bakal gini gitu. Ini bukan ini nggak ada hubungannya dengan overthinking ya. Mungkin kalian adalah orang yang sangat perfeksionis gitu. Jadi ada bagian dari diri kalian yang sangat perfeksionis, sehingga kalian takut salah, takut mencoba, dan takut gagal gitu. Jadi kalau ini resonate, energi ini resonate untuk kalian, jadi bacaan ini adalah untuk teman-teman semuanya. So, mari kita akan lihat apa yang perlu kalian ketahui tentang situasi ini. Di sini ada The High Priestess. Kemudian ada Ten of Pentacles reverse. Kemudian ada The Devil and Eight of Cups. Oh, oke, ada 3 kartu di sini. Ada Queen of Wands. Oke. Jadi di sini apa yang perlu kalian ketahui tentang situasi ini ya? Situasi ini tuh tidak ada yang pasti ya.
Situasi ini itu tidak ada yang pasti. Yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya. Intinya kalian nggak akan tahu gimana hasilnya kecuali kalian mencoba di sini. Jadi ketika kalian benar-benar ingin mencoba, kalian benar-benar penasaran dengan hasilnya seperti apa, bukan yang ada di dalam kepala kalian, bukan ada yang, berkaitan dengan analisa kalian. Jadi di sini ada kebiasaan kayak analisis yang berlebihan tentang suatu situasi gitu. Yang perlu kalian ketahui tentang hal ini adalah kalian sudah berada di jalan yang benar ketika kalian, mendengarkan intuisi kalian gitu. Kalian memahami bahwa, mmm, s hal yang terjadi di dalam kehidupan kalian itu bukanlah suatu kebetulan aja gitu. Dan kalian menyadari ini semua tuh, eee, apa ya, suatu hal yang sudah ada sebelum kalian lahir ke dunia. Ada beberapa orang yang, mempercayai, maksudnya kayak berpikir seperti itu juga gitu. Mmm, di sini kemungkinan ada kaitannya dengan masalah keluarga, ya maksud aku kayak, kemungkinan ini adalah, mungkin ada di keluarga kalian yang kemungkinan ketika dia ingin memulai sesuatu, dia juga akan memikirkan hal yang sama berulang kali gitu. Jadi ini bisa jadi kayak keturunan, itu yang perlu kalian ketahui. Mungkin kalian, ingin tahu gitu sebenarnya aku ini kok kayak gini dan lain sebagainya itu datangnya dari mana gitu kan. Kemudian yang perlu kalian tahu, kalian ini saat ini berada di, the void, artinya berada di dalam suatu suatu jalan di mana kalian harus memilih, tapi di situ ada kekosongan juga. Jadi kayak ada something yang perlu diisi, tapi kalian nggak tahu mengisinya itu bagaimana caranya, dan kalian terus berjalan di dalam, ketidakpuasan terhadap suatu hal gitu. Jadi, mmm, yang aku bilang tadi kayak perfeksionisme ini dan lain sebagainya, itu tuh berdasarkan satu hal yang kemungkinan kalau misalnya hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, kemudian kalian kayak merasa kosong, merasa kalah, dan merasa tidak punya arah gitu. Padahal di sini ketika kalian mengikuti intuisi kalian, ketika kalian sadar ya, gini, mungkin ada beberapa orang yang, "Aduh Kak, gimana sih maksudnya mengikuti intuisi?" Gitu ya. Maksudnya di sini adalah ketika kalian sadar, apa yang kalian lakukan ini tuh benar, apa yang kalian lakukan itu tidak menyimpang dan lain sebagainya, tidak berdasarkan kepada hal yang toksik ataupun maksudnya dalam artian attachment style, "Oh mungkin aku takut kehilangan, oh mungkin aku ini," dan lain sebagainya, itu tuh akan berjalan sesuai dengan apa adanya gitu. Jadi, mmm, kalaupun ka kadang kita manusia hanya bisa berencana ya teman-teman, tapi kemudian perjalanannya akan seperti apa, kita kan nggak tahu gitu, dan rencana Allah itu yang paling terbaik gitu, oke. So, di sini menariknya adalah, mmm, di kemudian ya, di masa depan gitu, kalian mungkin akan menjadi seseorang yang ketika kalian memulai itu ya, pertama kali kalian memulai itu, awalnya takut, awalnya ragu-ragu, awalnya kayak, "Aku nggak punya arah, aku nggak punya contoh di sini," gitu. Kayak keluarga aku, turunan keluarga aku nggak ada yang melakukan hal ini sebelumnya. Hal ini tuh membuat aku kayak mungkin insecure ataupun ada problem dan lain sebagainya, tapi di situ itu perasaan kalian gitu. Nah, tapi di situ kemudian ketika kalian melakukan itu, ya, di waktu ke waktu, ya, berjalannya waktu, itu akan terasa mudah gitu, akan terasa mudah. Kalian akan merasa bahwa, "Oh, this is my passion. Ini adalah passion aku. Ini adalah suatu hal yang ingin aku lakukan setiap hari. Ini adalah suatu hal yang ingin aku coba lagi, dan coba lagi." Jadi awalnya memang takut, tapi kemudian kayak berlangsung beberapa bulan, berlangsung beberapa tahun itu adalah hal yang terbiasa, dan kemungkinan kalian akan menemukan lebih banyak hal menarik ketika kalian melakukan ini gitu. Mmm, di sini juga ada energi di mana kayak the devil ini
itu adalah kemungkinan di masa depan ya akan ada beberapa godaan gitu. Jadi, bukan berarti ketika kita memulai sesuatu hal yang dulunya kita takut lakukan, kemudian kita melakukannya, itu tidak ada masalah gitu. Akan ada seperti kayak, energi yang mana, attach to material ketika kita sudah menarik material, misalnya ini adalah orang yang di sini orang-orang yang takut untuk, membuka usaha misal, atau membuka karir baru, arah karir baru yang mungkin belum pernah ada sebelumnya, ataupun di sini kayak mengontak seseorang yang kalian suka, kalian crush, dan bener-bener kalian suka tapi ada beberapa hambatan gitu. Jadi istilahnya di masa depan ya akan ada hal-hal yang kita nggak tahu gitu, masalah-masalah yang kemungkinan kita hadapi. Tapi itu semua itu, harus kita hadapi gitu. Maksudnya kita tidak tidak boleh lari dari masalah itu, dan kemungkinan juga pada saat kalian akan melakukan ini, industri kalian akan bilang, "Oh nanti kalau misalnya ini ngelakuin ini, bakal kejadian seperti ini." Tapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa ya, kayak, ayolah melangkah sedikit demi sedikit gitu. With the devil and then di samping Queen of Wands, of course like this is kind of, berkaitan dengan berkaitan dengan nafsu duniawi, apapun itu nafsu duniawinya gitu. Dan itu tuh kemungkinan ada gitu, tapi di sini adalah kita berani mencoba, ya kita berani mencoba, kita berani melangkah. Kalaupun itu ada, kita tahu gitu, kita tahu dan kita menghadapinya, kita, aware, kita sadar akan hal itu, seperti itu gitu. Jadi kayak apapun yang kita lakukan itu adalah suatu pilihan, dan pilihan itu kemungkinan di langkah-langkah selanjutnya itu tidak akan jauh dari masalah, tidak akan selancar itu tuh, agak impossible ya. Tapi bagaimana kemudian kita, berprasangka baik gitu terhadap hal-hal yang terjadi di depan sana. Oke, so aku akan lihat, beberapa kartu yang mungkin bermanfaat ya sebagai tambahan untuk teman-teman, mungkin ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Oke, kita lihat, oke, mari kita lanjutkan. Oke, teman-teman mohon maaf, di belakang layar ada suara ketok-ketok palu atau ya ada tok 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 gitu. Itu ada pembangunan ya di belakang rumah gitu, dan karena ini aku lagi di rumah, kadang memang mamaku memanggil, Mbak Is," ataupun kayak percakapan yang kemungkinan masuk di dalam video ini, yaitu sebagai iklan. Semoga itu tidak memecah konsentrasi teman-teman semuanya ya, untuk mengikuti readingan aku. Oke, so mari kita lihat what you need to know about this situation. Let's see. Oke. Di sini ada, Six of Pentacles reverse. Kemudian ada this is, aku akan ambil sideways. Kemudian ada Temperance. Oke. Apa yang perlu kalian ketahui tentang situasi kalian saat ini ya? Yang perlu kalian ketahui tentang situasi kalian saat ini itu adalah, memang ada rasa tidak adil gitu. Dunia ini tuh tidak, ada perasaan di mana kayak, "This is unfair, bagaimana dia memperlakukan aku," gitu. "This is unfair, bagaimana dunia ini berjalan, Kak," gitu. Kayak, kita yang kemungkinan kayak tidak memiliki privilege yang besar dalam hal itu, kan kita pasti mikir ya Kak, nanti kalau misalnya gagal tuh gimana, uangnya gimana, ini dan lain sebagainya, itu kalau tentang bisnis ya. Kalau misalnya tentang seseorang, kalau misalnya ini unfair banget gitu, kalau misalnya gagal ini gimana dan lain sebagainya, kayak, apa yang udah kita keluarkan, usaha ataupun apapun itu tuh bisa jadi tidak dihargai, dan kayak ada rasa takut lah di situ gitu, ada rasa takut untuk memberi dan juga ada rasa takut untuk menerima juga. Nanti kalau misalnya kita nggak nerima apapun gimana? Kalau misalnya dalam bisnis ini kita tuh akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi gitu.
Ataupun kayak kalau misalnya kita punya perjanjian yang tidak akan ditepati oleh orang itu gitu. Kita buat perjanjian nih, tapi di situ kayak tidak ditepati, tidak apa ya, tidak reciprocated perasaannya tuh gimana, kayak gitu. Nah, di sini itu, kalian itu harus calm down gitu ya, semua hal itu tidak perlu dipikirkan jadi satu, kayak gitu. Jadi calm down ya, calm down, tenang, kalem, kalem aja. Di sini itu semuanya itu ada prosesnya, ya, oke? Semuanya itu ada prosesnya, oke? Di sini apa yang perlu kalian ketahui itu adalah, mmm, tidak semua hal itu akan stabil right away gitu, secepat itu gitu. Misalnya pasangan nih, kalau misalnya di sini kalian takut untuk berkomitmen, takut untuk menjalin relationship, tidak semua hal itu akan right away langsung jadi pasangan gitu, langsung jadi, keluarga, ataupun kalau misalnya udah jadi keluarga, enggak langsung jadi orang tua yang, baik gitu, maksudnya orang tua yang pas bagi anaknya ya. Biasanya anak pertama itu kan percobaan dan lain sebagainya, kemudian anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya itu kayak udah terbiasa, oh ya jadi orang tua tuh gini. Jadi semua hal itu ada prosesnya ya, semua hal itu ada prosesnya. Bisnis juga ada prosesnya. Mmm, apa yang kita lakukan itu ada prosesnya. Misal ini enggak teman-teman, misal kita kerja di kantor lah ya, ini teman-teman, "Enggak, aku enggak lagi mulai bisnis, aku kerja di kantor sekarang." Ya berarti, kemungkinan ini kayak nanti kalau bosnya ini, kalau ini dan lain sebagainya, kalau misalnya, apa yang aku katakan kepada bos itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu, kemudian aku tidak akan mendapatkan apa yang aku inginkan juga di dalam kantor ini, ya tidak akan langsung right away itu stabil. Jadi ada yang namanya percobaan, ada yang namanya trial and error gitu. Kemudian, mmm, di sini juga ini ya, mengambil mengambil hal yang tidak baik itu menjadi suatu hal yang baik. Jadi mengambil point of view di mana hal-hal yang tidak baik itu terlihat baik gitu. Jadi positively kita harus berpikir positif, tapi this is kind of not, um, toxic positivity is not like that ya. Tetap kita harus sadar bahwa akan ada masalah. Kita harus realistis juga gitu, pasti akan ada masalah, pasti akan ada ini dan lain sebagainya. Tapi, ya positively adalah kita selalu lebih besar dari masalah itu. Kita selalu lebih kuat daripada masalah itu. Jadi, kalau dulu, aku di Prudential, oh my god, thank you, terima kasih banyak, Bapak, Ibu, Koh, dan Cici yang ada di Prudential. Dulu aku diajarin kalau misalnya ada masalah, ada gunung masalah, kita tuh harus lebih tinggi dari gunung itu. Masalah itu segini, jangan kita lihat masalah itu di sini gitu, enggak. Kita harus lihat masalah itu dari sudut pandang yang lebih tinggi gitu. Artinya adalah kita lebih besar dari masalah itu, kita lebih kuat dari masalah itu gitu. Oke. Bottom of the deck di sini ada the Empress reverse. Oke. Ini itu berkaitan dengan self worth. Jadi ini agak berkaitan juga selaras ya dengan apa yang aku posting di sosial media di Instagram aku. Ada lagi Instagram aku istianim_alchemist, itu my first account. Di situ aku ngeposting berkaitan dengan self worth dari, Kak Marshanda itu, ya pokoknya video reelsnya Kak Marshanda aku repost di Instagram aku, kemudian aku tambahin beberapa kata-kata lah di situ in English. Itu berkaitan dengan self worth, you are worth of love. Ya di sini, permasalahan kalian di sini itu berkaitan dengan self worth. Jadi, Kak, apa sih hubungannya kita takut memulai sesuatu? Apa hubungannya sama self worth gitu? Apa hubungannya dengan self respect? Apa hubungannya dengan self love? Kan kayak nggak ada aja, kayak kayak ya udah gitu. Itu tuh tentang bisnis, kalau self worth, self love itu bukannya tentang hubungan ya gitu. Semuanya, semuanya.
gini, kalau misalnya kita kekurangan self worth, kita kurang, melihat diri kita itu sebagai seseorang yang layak, otomatis kita nggak akan memulai bisnis. Woi lah, kita nggak akan mulai menulis buku, kita nggak akan mulai, mmm, nge-podcast, kita nggak akan mulai membuat YouTube, kita nggak akan mulai membagikan apa yang kita tahu ke orang lain, gitu. Karena kayak kita dalam diri kita kayak, "Ih, aku nih siapa sih? Ngapain buat YouTube?" Gitu. "Ih, aku nih siapa sih? Ngapain aku buat konten-konten kayak, mmm, ala-ala," gitu misalnya. "Ih, ngapain sih aku nulis buku?" Gitu misalnya. Kayak, "Aku tuh masih piik-piik," gitu. Gimana nanti kalau misalnya orang-orang akan ngejudge, "Ini buku isinya apaan sih? Kok tulisannya, kata-katanya itu kok nggak berkesinambungan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain ya?" Gitu. Nah, semuanya itu berproses, ya. Ada banyak orang di dunia ini yang dia itu self worth dia, ya, kepercaya kepercaya dirian dia itu lebih tinggi daripada ilmunya dia. Kalian lihat, oke, I don't want to judge our, mmm, apa ya, orang-orang ya di pemerintahan ya, no, but tapi mereka mereka of course gitu, kebanyakan orang yang punya jabatan yang tinggi itu kebanyakan mereka tuh sangat percaya diri dibandingkan dengan kemampuan gitu loh, ngerti nggak? Jadi orang sukses itu bukan berarti maksudnya orang yang kita lihat yang dia sukses, mungkin dia kaya ini dan sebagainya, karena mereka itu self worth itu tinggi, mereka sangat percaya diri, nomor satu tuh percaya diri dulu gitu. Terus kayak salah ya nanti aja gitu, kayak salah mikir nanti aja, yang penting action dulu, kita sambil belajar gitu. Jadi kayak learning by doing dan mereka nggak takut di-judge gitu. Iya itu karena self worth, kayak mereka kayak mikir, "Ya aku pantes," gitu. Istilahnya gini, "Aku pantes," walaupun orang lain bilang, "Nggak pantes," gitu. Tapi kayak mereka bener-bener kayak yang, "Aku pantes woi," gitu. "Aku pantes woi lah dapat jabatan ini, aku pantes dapat uang ini, aku pantes nulis buku," misal, "Aku pantes nge-podcast kok," gitu. Karena ya walaupun aku nggak pinter-pinter amat lah kayak orang-orang lain, tapi nggak ada tuh, nggak ada kayak kata-kata walaupun aku nggak pinter-pinter amat, nggak ada di kamus mereka. Kemungkinan besar adalah kamus mereka adalah, mulai dulu kita belajar, kita akan dapat itu, gitu istilahnya. Kita akan dapat itu di sana, aku pengen itu di sana. Gimana caranya? Ya aku gini, gitu. Bodo amat lah judgement orang lain ya, bodoh gitu, yang penting yang nomor satu adalah percaya diri, dan percaya diri itu adalah self worth. Jadi orang-orang yang kurang self worth kemungkinan mereka takut untuk memulai sesuatu, bahkan langkah aja takut gitu, ngelangkah aja takut. Kita pakai misalnya gini, kita pakai baju yang agak mencereng dikit ya, agak yang kayak, maksudnya, mungkin make up yang bold ataupun lipstick yang bold ataupun apapun itu yang menarik perhatian orang lain ya, nggak berani gitu istilahnya. Kemungkinan juga kayak, apa ya, kayak pakai baju yang rapi dikit aja, kayak mereka tuh merasa, "Alah baju gini aja lah," gitu. Nah itu tuh termasuk salah satu kayak ada ciri-ciri di situ kayak, "Aku nggak pantes untuk pakai baju yang bagus," gitu. "Aku nggak pantes untuk kelihatan rapi, aku nggak pantes untuk dilihat oleh banyak orang." Padahal semua orang tuh pantas untuk mendapatkan itu, gitu, oke? So, itu tadi pesannya untuk teman-teman semuanya, oke. Thank you for watching. Aku menawarkan personal tarot reading bagi teman-teman yang berminat. Linknya ada di bio aku. Kalian bisa DM Instagramnya aku istianim_hill atau istianim_alchemist, itu juga my first ACC. Teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa follow di situ, oke. Semoga bermanfaat. Thank you. Goodbye.